Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, yang juga sempat mendengar atau menyaksikan video ini, Tuhan kiranya memberkati Anda. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati setiap orang yang menyaksikan video dan mendengarkan firman Tuhan ini. Sediakan hati kami, ampuni dosa kami, dan sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu ini, mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaatinya. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil, siapkah Anda menyambut Natal yang kedua? Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebentar lagi gereja-gereja di seluruh dunia akan merayakan Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Tidak dapat dibantah bahwa mayoritas gereja menempatkan Natal sebagai program gereja yang terpenting. Sehingga menyisihkan anggaran gereja yang terbesar. Juga jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Ada yang sampai 6 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan, dibentuk panitia Natal dan sebagainya. Gereja kita baru kira-kira bulan Agustus yang lalu
membentuk panitia Natal. Pokoknya Natal harus diadakan semeriah mungkin. Karena itu acaranya, konsumsinya, dekorasinya, dan lain sebagainya harus semewah mungkin. Mungkin akan mengundang juga tamu-tamu yang terhormat. Semua ini adalah sah-sah saja. Sebagai ucapan syukur karena tanpa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, maka kita sebagai orang-orang yang berdosa akan tidak punya pengharapan. Sayang, sebagai orang percaya kita sadar atau tidak, kita mengesampingkan peristiwa yang sebenarnya tak kalah penting dalam kehidupan Kristen, yaitu Natal yang kedua atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia ini. Seringkali hal itu terlupakan. Mikir saja tidak. Banyak yang berpendapat lebih baik kita memikirkan keadaan atau kebutuhan, kepentingan pada masa sekarang ini. Coba kita bisa pikirkan bagaimana tentang masa depan keluarga saya, anak-anak saya, pendidikan mereka, kesehatan mereka. Semua itu lebih penting, lebih nyata yang harus kita usahakan semaksimal mungkin. Kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal-hal yang akan datang yang masih belum jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang tidak salah, hal itu tidak salah. Memikirkan atau mempersiapkan hidup masa depan atau masa tua kita tidak salah. Dan lagi juga banyak orang Kristen yang berpikir Tuhan Yesus saja kita tidak tahu kapan akan datang. Tak seorang pun tahu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata jangan khawatir akan hari besok. Karena hari esok ada kekhawatirannya sendiri. Matius 6, 34, 35. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati-hati. Jangan kita terapkan kata-kata Tuhan Yesus itu dalam hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini salah besar. Mengapa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak terduga. Terjadi sewaktu-waktu dan tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, Tuhan Yesus pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Bahkan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah seperti pencuri di waktu malam. Kalau pencuri di waktu malam yang kita tidak tahu saja datangnya kapan, kita, keluarga, khususnya sebagai kepala keluarga, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu malam sebelum tidur semua diperiksa, pintu, jendela apakah semua sudah terkunci dengan rapat, demikian juga pagar di halaman. Bila perlu pasang alarm atau pasang untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di sekitar rumah kita. Atau memakai anjing yang bisa menggonggong kalau ada tamu yang tidak diundang. Bahkan bagi orang yang mampu bisa menyewa polisi keamanan. Nah, jangan kita sekali lagi terapkan
hal tidak khawatir tentang hari esok ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita meremehkan itu, tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang jelas ialah bahwa untuk masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Serta kita perlu mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Saya pernah terkecoh ketika berdebat dengan seorang hamba Tuhan. Saya lupa, mungkin lebih dari 50 tahun yang lalu. Dalam satu seminar hamba-hamba Tuhan, kalau nggak salah di Cipayung Bogor. Saya kebetulan satu kamar dengan dia. Dia bertanya, "Pak, apa Bapak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini?" Saya langsung menjawab, "Ya jelas tidak tahu, Pak. Tuhan Yesus sendiri nggak tahu. Malaikat nggak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu." Coba Bapak ingat akan ayat itu, apa dikatakan? Hanya Bapa yang tahu. Nah, itulah kuncinya, Pak. Saya tidak bertanya, tidak berdoa minta Tuhan Yesus memberitahu, tapi saya berdoa kepada Bapa. Karena Bapa yang tahu. Nah, sekarang Bapak sudah tahu? Sudah. Kapan Pak akan datang? Itu tanggal 16 Mei. Kalau nggak salah 1972. Itu bertepatan dengan 25 tahun berdirinya negara Israel. Nah, waktu itu masih beberapa tahun saya ingat. Dan pas tahun 72 16 Mei karena berdekatan dengan berdirinya Yayasan Bebas, saya ingat. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata memang bohong. Bohong, dan hal semacam ini juga sering kali terjadi, bukan? Serombongan orang sudah mempersiapkan diri, mungkin retreat di suatu tempat karena yakin tanggal tertentu kedatangan Tuhan Yesus. Semua barang sudah dijual. Hanya tinggal berdoa dan berpuasa saja menunggu kedatangan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Jadi kita tidak perlu terlalu memperhatikan hal yang demikian, tetapi juga tidak perlu kita kemudian masa bodoh. Tidak. Karena Tuhan Yesus memang datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu tentang tanda-tandanya kedatangannya yang kedua. Contoh seorang ibu yang sedang hamil tua. Pasti dia tidak tahu tepat bayi yang dikandungnya akan lahir. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, menit keberapa, bahkan detik keberapa, jelas tidak tahu. Kecuali dia dioperasi sesar. Seperti zaman sekarang. Tapi pada zaman dulu itu tidak ada. Dengan demikian maka kelahirannya secara normal itu ada tanda-tandanya. Misalnya perutnya mulai mulas, ya. Kemudian terjadi rembesan air ketuban. Kemudian mungkin mulai, kalau bidan tuh ngerti atau dokter mengerti, mulai pembukaan 1, 2 dan seterusnya. Jadi bisa diketahui melalui tanda-tanda itu. Demikian juga halnya dengan datangnya tsunami. Seandainya pada 14 tahun yang lalu terjadi tsunami di Aceh, sudah ada alat pendeteksi dini adanya tsunami.
Saya yakin korbannya tidak sehebat seperti yang terjadi waktu itu. 200 ribuan orang yang menjadi korban. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Tuhan tidak ingin orang-orang percaya bernasib sama dengan orang-orang yang tidak percaya, yang bukan orang percaya, orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus memberi peringatan dini tentang tanda-tanda kedatangannya. Seperti yang tertera dalam Matius 4:24 ayat 3-14 tadi. Peringatan dini diberikan agar manusia diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dan dapat menghindar. Kalau kita baca tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus itu, maka praktis hampir semua sudah terjadi. Hampir semua sudah digenapi, bukan? Tetapi memang pada waktu-waktu yang lalu, tahun-tahun, abad-abad yang lalu, sudah terjadi tetapi frekuensinya masih kecil. Kuantitasnya, jumlahnya, dan kualitasnya juga tidak seberapa. Tetapi dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin besar. Ambil contoh misalnya gempa bumi. Bukankah kita merasakan makin lama makin sering terjadi dan makin besar kualitasnya, skala Richternya. Negara Indonesia dikatakan adalah negara yang dilalui oleh rings of fire, cincin api. Oleh sebab itu jelas akan sering terjadi gempa bumi di negara kita ini. Bahkan sudah diperingatkan bahwa akan terjadi gempa bumi yang besar yang disebut dengan megatrust dengan skala Richter 9,0. Bayangkan, tsunami di Aceh saja 8,8. Ini dikatakan 9,0, bahkan bisa lebih. Kita tidak bisa membayangkan kengerian atau besarnya gempa bumi yang akan terjadi waktu itu. Saya pikir hampir semua gedung-gedung bahkan yang bertingkat sekalipun akan hancur. Dan itu akan terus terjadi makin lama makin besar, makin besar dan makin besar. Apalagi dengan adanya perubahan iklim. Ya, terjadinya musibah banjir yang makin lama juga makin meningkat, tanah longsor di mana-mana, gempa bumi. Pastilah semua itu mengakibatkan bahaya kelaparan makin besar, makin parah. Dan yang paling up to date yang sekarang ini kita sedang alami adalah bahaya terjadinya peperangan. Peperangan antar bangsa, antar suku, bahkan juga antar daerah. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memperingatkan kita sebagai domba-dombanya agar kita hidup waspada dan berjaga-jaga. Baik untuk kehidupan fisik kita dan terlebih lagi kehidupan rohani kita. Karena adanya ancaman-ancaman yang ada, antara lain dengan adanya penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Juga adanya kelompok atau golongan yang antikristus di mana-mana. Dengan banyak contoh di mana banyak orang-orang percaya yang mengalami penderitaan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga menderita sengsara, dipenjarakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu semua terjadi dan terus terjadi dan makin meningkat dengan mendekatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mendekati kedatangannya kedua ke dunia ini, keadaan dunia seperti pada zaman Nuh, di mana manusia sudah sedemikian parah kejahatannya dan hidup
dalam dosa mereka mencari kenikmatan dan kepuasan duniawinya sendiri bagi diri sendiri. Walau sudah diperingatkan oleh Nuh, tetapi mereka tidak sadar sampai Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera dan kemudian hujan dan banjir mulai melanda. Juga perumpamaan tentang 10 anak darah dengan jelas menggambarkan bahwa 5 anak darah yang bodoh adalah orang-orang yang belum percaya. Saya berbeda pendapat dengan hal ini. Sebab bagaimana orang-orang yang belum percaya atau yang tidak percaya pada Tuhan Yesus bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Aneh bukan? Nah saudara-saudara, saya justru meyakinkan atau saya sendiri percaya bahwa 5 anak darah yang bodoh itu adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam kegelapan. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan Yesus, Sang Mempelai yang sebentar lagi segera datang. Tema sidang raya kita yang lalu adalah urip itu urup. Tetapi orang-orang ini, orang-orang percaya yang mengatakan dirinya orang percaya, hidupnya tidak urup, tidak bernyala, tidak bersinar, tidak bercahaya. Padahal Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia. Berarti harus terang, tidak bisa dikatakan terang, kamu adalah terang dunia tetapi hidupnya dalam kegelapan. Nah saudara-saudara, jadi mereka itu 5 anak darah yang bodoh adalah orang-orang percaya tetapi yang hidupnya dalam kegelapan dosa. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 5, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikut aku, dia hidup dalam terang dan kegelapan tidak menguasai dia. Suatu ketika diadakan pesta memperingati 100 tahun didirikannya mercusuar di sebuah pulau karang di lautan Atlantik. Sedang orang-orang banyak ratusan yang hadir dalam pesta yang meriah, yang megah, yang dengan makanan, minum-minum, mabuk, serta kemungkinan juga pesta dengan seks bebas. Tiba-tiba gedung tempat mereka mengadakan pesta itu roboh karena dihantam sebuah kapal pesiar yang besar. Kapal itu tenggelam bersama juga dengan semua yang terdapat di dalam kapal itu. Mengapa itu terjadi? Ternyata ketika diadakan pesta yang besar memperingati 100 tahun, lampu mercusuar lupa menyalakan. Jadi gelap. Pada malam itulah terjadi musibah yang besar itu. Itulah yang akan terjadi jikalau kita sebagai orang-orang percaya, gereja-gereja sebagai terang dunia tidak menyala, tidak hidup dalam terang Yesus Kristus, maka akibatnya akan banyak orang yang menjadi korban oleh karena dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus menutup tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali dengan ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dalam terjemahan yang lama disebutkan, tetapi orang yang setia sampai ke akhir akan diselamatkan. Nah saudara-saudara, jadi keselamatan dan hidup kekal tidak hanya ditentukan pada tahap awal, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga bagaimana kita hidup sementara di dalam dunia ini. Sampai akhirnya, sama seperti seorang atlet, pelari, lomba lari, yang menentukan apakah dia berhasil menyelesaikan itu bukan hanya pada waktu start saja, tetapi juga sementara dalam
pelariannya itu, di dalam lomba lari itu, sampai dia mencapai garis akhir, garis finish dengan baik, dengan cepat, dan dengan gigih. Nah, sama seperti Paulus mendekati akhir hidupnya, dia sempat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari saudara, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita masih di dalam gelanggang pertandingan iman atau sudah meninggalkan gelanggang? Amin. Tuhan memberkati.